Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Materi pertemuan minggu keempat, Ibu akan membahas lanjutan bagian C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Tepatnya, menelaah kebahasaan teks deskripsi. Apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Jadi, teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri kaidah kebahasaan yang membedakan dengan jenis teks lainnya. Apa saja ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi? Ada 8 ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Ia berusaha menolong semua orang. Ia sangat ramah. Tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kita perhatikan contoh kalimat tersebut. Sebetulnya yang menjadi kalimat inti adalah kalimat yang diberi garis bawah, yaitu ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat yang lainnya itu adalah kalimat perincian. Kalimat yang memerinci kalimat inti. Di dalam kalimat inti dikatakan, ibuku orang yang sangat baik. Sangat baik seperti apa? Dirinci di dalam kalimat perincian. Suka menolong, ramah, dan tutur katanya lembut. Nah, seperti itu contoh kalimat perincian untuk mengonkretkan. 2. Penggunaan kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Contoh, gemuruh ombak di pantai Kuta terdengar berirama. Yang disebut dengan kalimat yang mengandung cerapan panca indera itu, di dalam kalimat tersebut ada peran panca indera, ada keterlibatan panca indera. Panca indera apa yang terlibat? Kalau kita perhatikan pada kata terdengar, di situ sengaja diberi garis bawah, itu menandakan bahwa contoh kalimat tersebut mengandung cerapan panca indera pendengaran. Nah, seperti itu contohnya. Ketiga, penggunaan apik atau imbuhan me nasal pada kata dasar berhuruf awal K, P, T, S. Setiap apik atau imbuhan me nasal bertemu dengan kata dasar berhuruf awal K, P, TS akan mengalami peluluhan dan apik atau imbuhan me-nya berubah menjadi men, mem, meng, meny, menge. Contoh kita lihat pada kata kunci. Diberi imbuhan me nasal, K-nya mengalami peluluhan, me-nya berubah menjadi meng. Jadi mengunci, bukan mekunci. Kemudian pada kata pesona, diberi imbuhan me nasal, P-nya mengalami peluluhan, me-nya menjadi mem. Jadi memesona, bukan mempesona. Pada kata tulis, diberi imbuhan me nasal, T-nya mengalami peluluhan, me-nya menjadi men, jadi menulis. Pada kata sapu diberi imbuhan me nasal, S-nya mengalami peluluhan,
Me-nya berubah menjadi jadi menyapu. Nah, seperti itu contohnya. 4. Penggunaan sinonim. Sinonim itu persamaan makna kata. Contoh pada kata indah, memiliki persamaan makna kata dengan kata cantik, elok, molek, permai. 5. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Contoh, kata umum, hewan peliharaan. Kata khusus, ayam, kelinci, kucing. Nah, kalau kita perhatikan, perbedaan kata umum dan kata khusus, sebetulnya kata umum itu bisa dikatakan kata atasan atau kata yang bermakna luas. Sedangkan kata khusus bisa dikatakan kata bawahan, kata yang bermakna sempit. 6. Penggunaan preposisi atau kata depan dan prefix atau awalan. Contoh preposisi di, ke, dari, pada. Contohnya di sekolah. Contoh prefix di, me, pe, dan seterusnya. Contoh dimakan. Nah, kalau kita perhatikan di preposisi dan di prefix sama-sama ada di. Perbedaannya kalau kita amati dari segi penulisannya. Jadi jangan sampai tertukar di sana apakah preposisi atau prefix. Lihat dari cara penulisannya. Kalau di-nya dipisah dengan kata yang mengikutinya, berarti di sana adalah preposisi. Sedangkan kalau di-nya disatukan dengan kata yang mengikutinya, berarti di sana adalah prefix. 7. Penggunaan kalimat bermajas. Contoh, angin laut mengelus wajah. Yang disebut dengan kalimat bermajas itu kalimat yang menggunakan gaya bahasa, kalimat perumpamaan, kalimat pengibaratan. Nah, kita perhatikan di dalam contoh, angin laut mengelus wajah, itu maksudnya bukan berarti angin laut mengelus wajah, tapi maknanya angin laut berhembus sampai ke wajah, itu maknanya. Yang bisa mengelus wajah itu adalah tangan. Nah, seperti itu contoh kalimat bermajas. 8. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung, kata sambung. Contohnya dan, serta, atau, tetapi, melainkan, dan seterusnya. Nah, itulah ke-8 ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk lebih memahami, silakan kalian pelajari kembali file yang Ibu bagikan melalui WA Group. Dan apabila file tersebut tidak bisa dibuka, Ibu juga membagikan dalam bentuk foto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.